Perkenalkan, nama saya Fabian Brian Fauzan dari kelas S1 Ilmu Komunikasi Pagi A tahun 2020 dengan NIM G311200065. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa hal terkait dengan media planning and buying. Yang pertama adalah tujuan dari kampanye iklan. Kampanye iklan biasanya bertujuan untuk memperkenalkan produk, dalam artian masyarakat yang tadinya tidak memiliki kesadaran terhadap suatu iklan menjadi sadar akan kehadiran suatu iklan. Kesadaran ini nantinya akan mengarah pada pemahaman dan pembentukan citra terhadap sebuah iklan. Pemahaman dan timbulnya persepsi terhadap suatu iklan akan memunculkan sikap dan respon atau tindakan dari audiens yang dituju terhadap iklan tersebut. Kemudian sifat dari iklan itu sendiri ada dua jenis, yaitu komersil dan non-komersil. Iklan komersil ada iklan yang bertujuan untuk meraih keuntungan. Sedangkan iklan non-komersil bersifat sebaliknya, yaitu tidak berkonotasi kepada keuntungan, namun biasanya lebih kepada memberikan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya adalah strategi media. Dalam strategi media terdapat 4 aktivitas, yaitu memilih target audiens, menspesifikasikan tujuan audiens, lalu memilih kategori media dan sarana, dan yang terakhir membeli media. Dalam memilih target audiens ada beberapa faktor dalam pengkategoriannya, yaitu geografis, demografis, pemakaian produk, dan gaya hidup dari audiens itu sendiri. Yang kedua adalah menunjukkan tujuan media. Tujuan media dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah jangkauan. Presentasi audiens setidaknya 1 kali dengan pemasang iklan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah frekuensi, yaitu jumlah rata-rata waktu dalam periode 4 minggu di mana audiens sasaran diekspos kepada sarana media yang termasuk dalam jadwal media tertentu. Yang ketiga adalah bobot, yang memiliki indikator yang disebut sebagai gross rating points, yang dapat diperoleh dari jangkauan dikalikan dengan frekuensi. Dalam praktiknya, penentuan GRP dilakukan dengan menjumlahkan peringkat yang diperoleh dari setiap sarana. Untuk mengevaluasi hasil GRP, digunakanlah ERP atau Effective Rating Points. ERP menunjukkan efektivitas media yang mengukur seberapa seringnya para audiens sasaran mempunyai kesempatan diekspos dengan pesan-pesan periklanan brand lokal. Yang keempat adalah continuity, yaitu bagaimana iklan dialokasikan selama masa kampanyenya. Dan yang terakhir adalah pertimbangan biaya. Anggaran sebuah iklan harus diperhitungkan secara efisien. Hal ini dapat dilihat dari cost per thousand-nya. CPM sendiri diartikan sebagai biaya untuk menjangkau anggota audiens sasaran tanpa melibatkan orang yang berada di luar dari target pasar atau disebut CPM-TM. Rumus dari CPM sendiri adalah biaya iklan dibagi dengan jumlah kontak total dan dinyatakan dalam ribuan. Sedangkan rumus dari CPM-TM adalah biaya iklan dibagi dengan jumlah kontak TM dan juga dinyatakan dalam ribuan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai sales space. Model ini dibangun dengan 2 ide, yaitu exposure pertama konsumen terhadap iklan suatu merek adalah yang paling kuat. Dan untuk mencapai tingkat jangkauan mingguan yang tinggi, untuk suatu merek harus melebihi frekuensi intensif. Prinsip dari model ini sendiri adalah tidak bertujuan mengajarkan, namun lebih kepada mempengaruhi pemilihan merek dari konsumen. Tujuan dari periklanan adalah menyewa tempat penyimpanan barang atau disebut dengan shelf, sehingga menjamin ketersediaan barang ketika konsumen ingin membelinya. Iklan akan lebih efektif ketika berdekatan dengan waktu pembelian. Model periklanan sendiri ada 2 jenis, yaitu model kuat yang mana beranggapan bahwa iklan penting untuk mengajarkan konsumen terhadap brand dan mendorong pembelian, dan model lemah yang beranggapan bahwa iklan hanya mengingatkan konsumen
terhadap brand yang sudah dikenal. Salah satu kerumitan dalam periklanan adalah tidak diketahuinya exposure yang efektif. Maka dari itu, muncullah konsep three exposure hypothesis. Exposure pertama akan mendorong respon apa ini? Lalu yang kedua akan mendorong respon bagaimana dengan yang ini? Dan yang terakhir hanya akan mengingatkan informasi yang didapat dari dua exposure sebelumnya. Yang terakhir adalah prosedur indeks efisiensi. Prosedur ini dikembangkan untuk memilih jadwal media yang menghasilkan nilai exposure paling banyak per GRP. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan video pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.